saja pun begitu sederhana. Jadi apa yang bisa orang Kristen lakukan agar mempunyai rumah yang indah di surga? Yang pertama, kita harus menginjil ke sebanyak mungkin orang yang bisa kita injili. Bagaimana kita dapat menginjil? Inilah apa yang malaikat itu bilang kepada saya. Buat asumsi ada orang yang tidak mengenal Tuhan yang ingin engkau injili. Saat engkau membuat keputusan engkau ingin menginjili orang itu, bahan-bahan untuk membangun rumahmu akan disiapkan. Saat engkau berdoa tak henti-hentinya untuk keselamatan mereka, lebih banyak bahan-bahan bangunan dipersiapkan. Engkau harus melanjutkan dan memfollow up mereka, mengunjungi mereka, dan terus menginjil, dan bahan-bahan rumahmu akan terus bertambah di surga. Saat orang berkata ia tidak bisa ke gereja karena tidak mempunyai baju, engkau harus menyediakannya untuk mereka. Jika seorang berkata dia tidak mempunyai Alkitab, engkau harus juga menyediakannya. Jika seorang berkata dia tidak mempunyai kacamata, engkau harus menyediakannya. Engkau harus menyediakan apapun yang engkau bisa sediakan supaya orang itu diarahkan kepada Tuhan. Mereka yang tinggal di rumah-rumah yang terbaik adalah mereka yang sudah menginjili banyak kali. Malaikat-malaikat itu kemudian membawa saya ke tempat orang-orang suci yang tinggal di rumah-rumah yang bagus. Malaikat-malaikat itu berkata, ini adalah tempat di mana orang-orang suci yang sudah menginjili banyak orang tinggal. Dan tempat itu terasa seperti pusat kotanya surga. Di dalam sejarah kekristenan ada 4 orang yang memiliki rumah yang terbesar dan yang terindah. Malaikat-malaikat itu membawa saya ke rumah evangelis Amerika yang bernama D.L. Moody, pendeta Inggris John Wesley, dan evangelis Itali Korea Pastor Choi Kong Yu. Keempat orang ini memiliki rumah terbesar di surga. Keempat orang ini menghabiskan hidup mereka menginjili orang sampai mati. Di antara orang percaya Korea ada seorang pekerja yang mempunyai rumah yang begitu besar. Pekerja ini telah membangun banyak gereja dengan semua miliknya. Dia telah memberikan 3.000 kantong beras kepada yang miskin. Dia secara diam-diam telah membantu banyak pastor dalam hal keuangan. Dia membantu banyak murid belajar teologi atau mendanai sekolah mereka. Dia juga mengambil seorang pastor tua ke rumahnya dan merawatnya saat gerejanya sendiri mengusirnya. Saya mendengar seorang malaikat berteriak, bahan-bahannya sedang dipersiapkan. Saya bertanya kepada malaikat yang di sebelah kanan saya mengenai bahan-bahan itu. Dan ia berkata, bahan-bahan itu untuk seorang pelayan Tuhan dari kota kecil. Malahan dia menerima bahan-bahan setiap harinya. Walaupun ia miskin, ia datang ke ibadah pagi setiap paginya. Ia berdoa untuk 87 jemaat setiap harinya. Dan setelah ia selesai berdoa, ia membersihkan gereja. Saya mendengar malaikat lain berteriak, pesanan khusus. Anak pelayan Tuhan itu telah memberikan yang ia punya walaupun sedikit kepada ibunya. Tetapi ia menggunakannya untuk membeli 5 telur dan 2 pasang kaos kaki untuk pastor gerejanya. Walaupun kelihatannya sedikit, tetapi ia telah memberi semuanya yang ia punya pada hari itu. Dan itu menjadi bahan-bahan khusus untuk rumahnya di sorga. Yang lainnya yang mempunyai rumah yang besar adalah mereka yang membangun bangunan gereja atau bangunan lainnya untuk kepentingan kerajaan surga dengan barang-barang milik mereka. Di surga, saya juga bertemu seorang tua bernama Choi. Dari antara semua orang tua atau pelayan Tuhan di surga, ia memiliki rumah yang paling indah di surga. Rumahnya jauh lebih tinggi dari gedung tertinggi di Korea. Choi telah membangun banyak gereja di Korea dengan harta miliknya. Saya bertanya pada malaikat itu, bagaimana dengan rumahku? Apakah rumahku sedang dikerjakan? Malaikat